Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Senin kali ini ya, kita bisa berjumpa, bermuajahah, bertatap muka, akan bermajelis ilmu yang kita harapkan dan doa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dan dalam kebaikan insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk ya tentang ad-da'watu li afradi wal ashkhas, yaitu dakwah perorangan. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW pulang nih dari Gua Hira, dan kita tahu kisahnya itu telah dibahas banyak para asatidz ya, dan kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, saya tidak bisa baca, dan itu malaikat Jibril dengan bentuk aslinya dan bergetar diri dan jiwa Rasulullah SAW, sampai artinya Iqra bismi ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu, dengan menyebut nama Allah. Maka basmalah itu disunahkan ketika kita memulai ya, atau mendahului kegiatan sesuatu kebaikan. Nah, ini. Maka dari itu singkat cerita adalah kewajiban untuk berdakwah. Maka di situ turun surat Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir. Jadi kalau ya ayyuhal muzammil itu bangunkan Rasulullah dan umatnya, begitupun kita ya, itu dari lelapnya tidur malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebentar ya, kita bangun malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Pertengahan boleh, sebelumnya boleh, atau nanti lebih menjelang fajar juga boleh. Itu bangun untuk sholat malam, karena kekuatan itu ada pada sholat malam. Mau sukses dunia akhirat, bangun malam ya. Begitupun non muslim, terkadang juga kadang bangun malam sebelum ya, subuh, jam-jam 3, jam-jam 2 mereka sudah memulai kegiatannya. Apalagi kita yang muslim ya. Maka itu tentang al-muzammil. Adapun tadi al-mudaththir ini yang turun nanti setelah Iqra itu adalah perintah untuk dakwah. Jadi Qur'annya sudah turun ya, wahyunya sudah turun, tinggal dakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Berdirilah untuk memberi peringatan ya. Maka Rasulullah itu mubasysyira wa nadhira, memberi kabar gembira, wa nadhira, yaitu memberi peringatan. Qum fa'andir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan jiwa, bersihkan pakaian. Ya, tafsir di situ, bersihkan pakaian agar bersih, agar suci. Begitupun jiwa yang di dalamnya teriring dengan bersihnya pakaian, bersihnya jiwa juga. Seperti halnya kita wudu, yang kita wudu itu bukan sebetulnya hanya membersihkan fisik kita, bukan. Fa'asbihil wudu, kan itu perintahnya hadisnya. Fa'asbihil wudu berarti sempurnakan wudu. Berarti ketika basuh wajah, basuh tangan, yang mengusap kepala, basuh kaki, itu seakan-akan kita membersihkan dari keburukan yang diperbuat oleh tangan, kaki, mata, masukkan air ke dalam mata. Nah, ini jadi bukan hanya bersih luarnya, tapi juga dalamnya bersihkan. Itu PR untuk siapapun yang ingin berdakwah, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang baik atau siapa yang perkataannya lebih baik daripada berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah menerima Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, tidak akan ada yang memusuhinya. Bapaknya sholat sendiri, yang penting masjid, infak untuk sendiri ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah mulai, ayo sholat, nah itu gangguan pertama, orang pasti nggak suka. Apa ini ya gitu. Kalau kita sendiri untuk sholat ya kita melawan rasa malas, kita melawan godaan syaitan. Tapi kalau untuk berdakwah lagi, wah itu luar biasa ya. Maka nanti ada perintah wa anzir, berilah peringatan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat yang dekat. Rasulullah istrinya alhamdulillah Rasulullah langsung membela ya. Ketika Rasulullah bimbang, ini ada apa nih ya kok saya menerima begini, Khadijah menguatkan, kamu adalah orang yang baik,
kamu membebaskan budak, kamu peduli kepada anak yatim, kamu sering menolong orang, kamu berbaik akhlaknya. Gak mungkin, ini adalah sesuatu yang turun dulu ya kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa dahulu kala. Nah, ini Khadijah menguatkan Rasulullah SAW. Ali masuk Islam, Abu Bakar yang dulunya itu teman Rasulullah, dan Abu Bakar nanti kita akan bacakan kisahnya bagaimana Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Bedanya nanti Umar di antara 4 khalifah yang agak terakhir. Tapi Umar ini urutan tidak lebih dari yang ke-40. Jadi kalau masih 40 itu masih masuk ke sabiqunal awwalun, awal-awal masuk Islam. Kapan Umar? Nah, nanti kita akan masuk. Oleh karenanya Rasulullah ketika menerima ajaran Al-Qur'an Islam ini ya, turunnya wahyu disampaikan. Karena fitrahnya, dasarnya Al-Qur'an itu bukan untuk kita pelajari saja. Ada santri mondok, ada bapak-bapak ikut program Quran, itu bukan untuk kita. Wa Qur'anan faraqnahu, kalau dalam surat Al-Isra, Al-Qur'an sengaja Allah faraqnahu, ay fassalnahu, dipisah-pisah. Turun berapa ayat, turun sekian surat ini yang pendek, nanti dilanjutkan dengan ayat berikutnya, asbabun nuzulnya berbeda-beda. Faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, untuk dibacakan kepada manusia. Jadi memang bukan untuk baca sendiri. Makanya di situ ada setoran, di situ ada bimbingan tahsin. Karena Al-Qur'an tidak bisa kita baca sendirian di kamar, harus disetorkan, harus dikoreksi, atau yang paling tinggi harus didakwahkan. Litaqra'ahu 'alan nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelan-pelan dakwahkan, itu fungsi Quran. Selain untuk memperbaiki pribadi, juga ada nilai disampaikan kepada manusia yang lain. Semua kebaikan. Man dalla 'ala khair falahu mislu ma ajru fa'ili. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan, maka nanti orang yang ikut, nah itu adalah pahala kita. Pahala orang yang ikut itu adalah pahala kita yang ngajak. Bapak-bapak yang Allah muliakan, di sini yang pertama adalah dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Cuma kunyahnya itu sering dikenal dengan Abu Bakar. Ya, tidak mesti Abu itu memiliki anak siapa. Ya, karena Abu Bakar tidak memiliki anak Bakar. Abu Hurairah tidak juga memiliki anak Hurairah. Abu Turab tidak memiliki anak Turab. Abu Zar tidak memiliki anak Zar. Tapi bisa juga seperti Abu Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu siapa lagi? Ya, Abu Talib. Ya. Terus kemudian, tapi kalau misalnya Abu Zakaria Yahya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia tidak memiliki anak, tetapi gelarnya Abu Zakaria Yahya, jangan memiliki anak. Imam An-Nawawi itu saja tidak menikah hingga akhir hayat hidupnya, meninggal usia 45 tahun. Jadi kunyah bisa jadi begini, kita punya anak Sulaiman, bisa Abu Sulaiman, ya, atau kita punya nama Abdullah, Abu Abdullah, ya. Tetapi kalau tidak pakai untuk nama anak, untuk yang lain bisa. Contoh, dia kaya, dia dermawan, ya udah Abul Ghani, ya, bapak yang kaya. Atau dia sering tidur gitu ya, di sholat tidur, di masjid tidur, di rumah tidur, di tempat kerja tidur, Abu Naum gitu misalnya. Ya, jadi Abu itu bisa kunyah itu adalah nama ganti atau panggilan akrab. Ya, kalau di Indonesia alhamdulillah banyak kunyah, biasanya namanya fulan dipanggil fulan. Yang penting dengan catatan tidak boleh menghina, karena wala tanabasu bil alqab, tidak boleh pakai lakop yang menghina, ya. Tetapi lakop yang disukai, panggilan yang disukai. Misalnya terakhir misalnya Abu sering bepergian, Abu Safar. Nah, misalnya begitu boleh, pergi terus. Abul Hajj misalnya, karena sering menghajikan orang, sering pergi, Abul Hajj, ya itu. Dan yang lain sebagainya. Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Quhafah, ya. 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Rasulullah diutus jadi nabi kapan? Umurnya 40 tahun, jadi nabi Rasul, ya. Bi'tsah yang diutus itu 40 tahun, berarti usia Abu Bakar 38 tahun.
Dan hebatnya Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq. Karena Abu Bakar tidak pernah ragu sama sekali yang datang dari Rasulullah SAW. Sampai di bulan ini kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Itu sempat Abu Jahal memakai kesempatan itu ya untuk meragukan kaum muslimin. Coba pikirkan, bayangkan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus ke langit cuma 1 malam saja. Tetapi mereka kaum muslimin yang di situ nunggu 1 orang. Siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar datang, kalau yang ngomong ini Muhammad ini, saya akan menerimanya, saya akan percaya kepadanya. Walaupun yang dibicarakan lebih tidak masuk akal lagi. Kalau yang ngomong ini sudah pasti benar. Maka dikenal dengan As-Siddiq. Karena nanti dalam masuk Islamnya Abu Bakar tidak ragu sama sekali. Ya, dikeluarkan hadis akhraj al-Hafiz Abu Hasan ya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Abu Bakar yurid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu siddiqan fil jahiliyah ya sadiqan fil jahiliyah, karena Abu Bakar dan Rasulullah itu temenan, sadiqan fil jahiliyah. Ya Abul Qasim, ya Rasulullah maksudnya, ya Muhammad, itu julukannya Abul Qasim karena anaknya Rasulullah adalah Qasim ya. Fukitta min majalisi qaumika wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha. Jadi bahasa mudahnya, kamu ya dibicarakan bahwasanya kamu ini telah menghina, telah berpaling ya dari apa Tuhan-Tuhan, bapak-bapak ya, dari ibu-ibu ya, yaitu dari ajaran nenek moyang jahiliyah. Faqala Rasulullah langsung jelas, inni Rasulullah ad'uka ilallah. Ya saya Rasulullah, saya utusan Allah, saya menyuruh kamu untuk masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru dengan itu ya, jarak sedikit faragha min kalamihi aslam Abu Bakar. Langsung Abu Bakar mengiyakan. Tapi ini bukan instan. Kenapa? Karena Abu Bakar itu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak main perempuan, dia tidak minum khamar, dan dia juga risau, kenapa kok begini masyarakat China. Jadi gayung bersambut. Jika Rasulullah menyampaikan itu langsung respect. Karena apa? Abu Bakar tahu sekali sifat Rasulullah SAW sebelum diutus jadi nabi. Ya. Dan kemudian Abu Bakar, ya, apa yang dilakukan Abu Bakar setelah itu? Rasulullah dapat wahyu dakwah. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar ketika masuk Islam? Maka dakwah juga. Ya, di situ. Tapi sebelum itu di sini kita dijelaskan fantalaqa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma baina akhshabaini. Kita lihat di sini. Apa itu akhshabaini? Huma jibalani. Itu 2 gunung, Abu Qubais dan Ahmar. Yaitu ngapain 2 gunung itu? Ya, aksaru sururan minhu bi islami Abu Bakar. Jadi hadis ini menjelaskan gunung 2 yang besar itu ikut bergembira dengan keislaman Abu Bakar. Karena nanti Abu Bakar yang menemani Rasulullah di Gua Thur. Idhuma fil ghar. Ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia menyeru kepada siapa? Utsman bin Affan. Jadi Abu Bakar itu ngajak Utsman untuk masuk Islam. Wa Talhah bin Ubaidillah, Talhah nanti yang syahid di perang Uhud ya. Zubair bin Awwam yang nanti jadi mantunya Abu Bakar ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, masih kerabatnya Rasulullah SAW. Mereka berislam semua ya, yang diajak oleh Abu Bakar. Karena gini, ketika Rasulullah diutus ya, tahun pertama sampai tahun ke-4 atau 5 ya, 4 lah katakanlah, 3 atau 4 tahun ya. Karena 5-nya nanti Umar masuk Islam, 5 tahun setelah diutus jadi Nabi Rasulullah. 3 tahun sampai 4 tahun itu dakwahnya sembunyi-sembunyi, diam-diam, ajak 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk memeluk agama Islam ya, untuk mendapatkan hidayah. Maka nanti punya markas, namanya adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, markasnya itu di sini nih. Utara mana Pak nih? Sana. Utara. Nah, utara ya. Utara di sini ada Darun Nadwah. Parlemennya orang musyrikin Quraisy. Ini siapa yang pernah ke sana misalnya Ka'bah nih. Buku ini Ka'bah. Nah, kemudian di sini ada Hijr Ismail yang begini nih.
ya mungkin yang kurva ini. Nah, yang kayak U, ya. Nah, kemudian di sini ada makamnya Nabi Ibrahim. Makam itu maksudnya pijakannya Nabi Ibrahim. Ka'bah, Darul Nadwa, parlemennya orang-orang musyrikin Quraisy, Hijr Ismail. Nah, ini di sebelah sini ada sofa, di sini ada marwah. Sofa, marwah, lebih tinggi sofa dibanding marwah. Nah, di sebelah timur, nah sana benar timur ya, itu agak naik sedikit. Nah, disitulah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ini jauh dari parlemen, ya. Ini ada Ka'bah, terus kemudian di sini ada sofa marwah tertutup oleh sofa. Di balik sebelah timurnya Bukit Sofa. Di situ markasnya, tempat kajiannya, untuk ilmunya orang muslimin, ya, orang-orang Islam di situ. Nah, kemudian yang menghibur pertama Abu Bakar, ya. Sampai nanti selain itu tadi yang kita sebutkan, nanti masuk juga siapa? Abdurrahman bin Auf yang kaya sekali, ya, kita tahu. Abu Ubaidah bin Jarrah yang orangnya lembut sekali, ya. Uthman bin Mad'un, ya, sampai Abu Salamah. Nah, ini istrinya Ummu Salamah. Abu Salamah itu istrinya Ummu Salamah, suaminya Ummu Salamah. Yang Ummu Salamah nanti ketika meninggal suaminya, Ummu Salamah menjadi Ummahatul Mukminin, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, markasnya di situ. Dan Arqam bin Abil Arqam itu dari Bani Mahzum. Bani Mahzum. Apa itu Bani Mahzum? Bani yang di situ ada Abu Jahal, di situ ada Walid Al-Mughirah. Yang Bani Mahzum itu sangat gak suka dengan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Rasulullah SAW. Nah, kesukuan itu di sana sangat itu sekali, ya. Maka ketika yang diutus, kok kenapa Muhammad, ya? Padahal di kami, maksudnya Bani Mahzum itu banyak yang senior. Contoh orang yang hajian, ya. Dulu kan sebelum syariat Islam ada, sudah ada haji gitu. Yang tamu-tamu datang ke situ, itu dikasih minum Bani Mahzum, walaupun Bani Hashim juga melayani. Potongin unta, bahkan, ya, Walid Al-Mughirah dari Bani Mahzum itu ketika renovasi Ka'bah kan sempat terjadi banjir, ya. Itu yang paling besar donasinya. Bahkan kalau di dalam surat Al-Mudaththir itu Wahadul Makkah, itu dari Bani Mahzum, orang yang terkaya. Jadi sangat sensitif, ya, kepada Bani Hashim. Nanti Ali dari Bani Hashim. Tapi Abu Bakar dari mana? Bani Tamim. Bani itu apakah masih ada sampai sekarang? Masih ada. Apakah nanti yang tinggal di daerah Masjidil Haram dan Mekah? Tidak. Malah kebanyakan mereka tidak di situ lagi. Nah, jadi Bani bahkan kenapa nanti yang melawan dan paling memusuhi Dajjal dari seorang pemuda dari Bani Tamim, baninya Abu Bakar As-Siddiq, Bani Tamim. Umar nanti dari Bani Adi, ya. Uthman dari Bani Umayyah. Nah, Umayyah ada dinasti Umayyah, nah itu Bani Umayyah, nah itu nanti cucu-cucunya Uthman bin Affan, gitu, ya. Nah, termasuk satu bani dengan Abu Sufyan, ya, bin Harb, itu dari Bani Umayyah. Nah, kemudian tadi Rasulullah mengajak, Abu Bakar mengajak hingga mereka taklim di rumah Aqram bin Abil Arqam. Hadis yang kedua, ya, ketika itu sengaja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasulullah. Ahakun, apakah benar ma taqulu Quraisy ya Muhammad min tarkika alihatana wa tasfihika uqulana wa takfirika abaana? Apakah benar kamu itu, wahai Muhammad, meninggalkan agama kami, kamu mengkafirkan dan merendahkan Tuhan-Tuhan kami, bahkan mengkafirkan abaana, bapak-bapak kami? Kata Rasulullah, bala, iya. Ini Rasulullah wa nabiyyuhu, saya Rasulullah dan Nabi. Fa ba'atsani liuballigha risalatahu wa ad'uaka ila Allah bil haqq. Fa wallahi innahu lal haqq. Saya ngajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahwasanya aku ini benar, ya, menyampaikan kebenaran. Ya. Maka disampaikan di situ untuk bersyahadat, ya Abu Bakr, ilallah wahdah la syarikalah lahu, ya, wala ta'buduhu ghairah wal muwalah, dan harus taat, betul-betul taat, ala ta'atihi, ya, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasul membaca Quran, wa qara'a alaihi Quran.
Tetapi ketika Abu Bakar mendengarkan Quran, memang kagum. Semua orang di Mekah ketika pertama kali mendengarkan Al-Quran itu kagumnya bukan main. Karena kata-katanya bukan seperti biasa. Ya kan dulu kan sering berbaur dengan Rasulullah, ya. Tetapi kok ini indah sekali. Kita sudah berbaur kepada orang 40 tahun lamanya, dan tahulah yang diucapkan biasanya seperti apa. Tiba-tiba berubah. Tapi kalau syair lebih indah dari syair, dan Rasulullah tidak bisa bersyair. Ya, orang Arab pasti bisa bersyair, apalagi orang pintar. Ya, tapi Rasulullah tidak bisa bersyair untuk menjaga keautentikan dan kemurnian Al-Quran. Kalau Rasulullah bisa syair, bisa jadi Al-Quran dikarang-karang sendiri. Tidak, ya. Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika mendengar Quran, merasa kagum dan merasa ini sesuatu yang berbeda. Falam yukirra walam yunkir. Tidak membenarkan yang dibacakan Rasulullah dan tidak mengingkari. Ini Abu Bakar sikapnya. Karena apa? Dia ingin belajar lebih lanjut. Bukan tidak membenarkan Al-Quran, karena belum tahu itu Al-Quran. Ingin belajar lebih lanjut dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Fa aslama, tetapi langsung Islam. Ya, wa kafara bi asnam, dan menolak serta mengkafirkan daripada berhala-berhala. Wa khala'a andad, yaitu ya, sekutu-sekutu itu dibuang, ya, berpaling dari sekutu-sekutu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi manusia terkadang mengambil pesaing-pesaing Allah, ya, dan mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mencintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu, tetapi bukan demikian. Orang yang beriman asyaddu hubba lillah, tetapi Allah yang harus lebih dicintai daripada yang lain. Lalu Abu Bakar Islam, dan kemudian waraja Abu Bakr wa huwa mu'minun musaddiqun, ya. Rasul Abu Bakar mukmin dan gelarnya as-siddiq. Dari sinilah, ya, sudah kelihatan gelarnya membenarkan. Tapi nanti waktu Isra Mi'raj betul-betul gelar as-siddiq disematkan oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, ya. Dan memang ketika Rasulullah SAW melihat lelaki dari Bani Tamim ini, yaitu Abu Bakar, ya, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat indahu qabwatun wa taraddudun, ya, wa nadharun. Banyak sekali saya datangi orang untuk menyuruh kepada Islam, itu rata-rata bimbang. Nanti dululah, lihat-lihat, ya, terus kemudian memikir, ya, nadharun, pandangannya ini dan itu. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Seperti Umar kan dia pelan-pelan. Kalau Abu Bakar langsung, ya, pertemuan pertama klarifikasi, kamu bawa apa? Bawa ini syahadat, silakan, langsung menerima. Karena apa? Abu Bakar melihat background Rasulullah yang luar biasa, akhlaknya di atas, jauh di atas orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Nah itu, dan itu ada pada Sahih Al-Bukhari, ya. Kurang lebihnya Abu Bakar. Nah kemudian satu lagi kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, bapaknya adalah Al-Khattab. Itu bapaknya keras sekali, ya. Bapaknya ini keras. Kalau Umar dia mengumpulkan kayu bakar, Umar lagi bertugas dan lagi mendapatkan amanah dari ayahnya. Kalau tidak benar, Umar mendapatkan pukulan. Keras, dan didikannya memang keras Umar itu, ya. Tetapi alhamdulillah hidayah masuk kepadanya. Kharajat Tabrani an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau Abi Jahl bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita mau berdakwah bukan hanya ngajak, tetapi di dalam doa sempatkanlah sedikit waktu untuk orang yang kita ingin ajak itu. Ya, jadi dakwah secara umum oke, dan kemudian datangi per orang, kita komunikasi dan silaturahmi itu sambil mendoakan ketika di luar pengetahuan dia, ya, tidak mesti di depannya dia. Dan Rasulullah mendoakan, ya Allah muliakanlah Islam. Antara yang dimuliakan dengan siapa? Antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal itu asli namanya adalah Amr bin Hisham Al-Hakam. Ya, jadi sebelum
gelarnya Abu Jahal, dia namanya Al-Hakam. Kenapa Al-Hakam? Dari kata hakim, bijaksana. Karena musyrikin Quraisy kalau punya permasalahan yang dimintai konsultasi itu Abu Jahal. Karena apa? Cerdas sekali. Abu Bakar itu cerdasnya bukan main. Makanya kok kenapa dinamakan Abu Jahal itu karena cerdas. Maksudnya apa? Cerdas yang nolak kebenaran itu Abu Jahal. Yang orang-orang Islam itu tahu pastilah Abu Jahal harusnya bisa menerima Islam. Jadi dan Abu Jahal nggak menerima Islam bukan tidak tahu, takut posisinya, popularitasnya, kedudukannya itu tersingkirkan. Itu saja. Ya, Walid Al-Mughirah itu udah mulai condong Abu Jahal deketin. Tak kira kamu masuk Islam, nah gitu. Ya, Abu Thalib ya, kan Abu Thalib itu kan kemarin ya pertemuan yang lalu sampai didatangi oleh mereka itu. Ya, Rasulullah dipanggil, Rasulullah ingin sekali Abu Thalib masuk Islam. Ternyata di dekat situ ada Abu Jahal, ada yang lain sebagainya. Ya. Jadi Abu Jahal itu menghasut. Karena apa? Takut kan. Malah perang Badar kan wafat. Ya, wafat. Mati. Ya. Apa yang mereka inginkan dan mereka angan-angankan itu hilang. Cuma karena itu, tapi pintarnya bukan. Makanya gelarnya Al-Hakam. Al-Hakam, bijaksana. Jadi ketika ada persoalan, Abu Jahal menyelesaikan. Adanya Rasulullah dari kalangan yang mungkin masih muda dan kemudian ya tadi berseberangan dengan Bani Makhzum, Bani Hashim. Nah, ada rasa takut tersingkirkan. gengsi. Sehingga apa? Tidak menerima. Padahal pintar. Maka dari itu karena dia pintar dan menolak Islam adalah nama Abu Jahal. Yang buat siapa? Rasulullah, bukan yang buat Rasulullah. Itu Rasulullah dan para sahabatnya menggelari Abu Jahal, Abu Hakam itu dengan Abu Jahal, Abu Hakam dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal cerdas, Umar juga cerdas. Ya, Umar itu lebih ke otak kiri, jelas datanya jelas, hitam-hitam, putih-putih, argumentasinya harus jelas dan lain sebagainya. Nah itu Umar, ya tegas itu Umar sikapnya. Kalau Abu Bakar terkenal lembut, ya kalau Umar terkenal tegas, ya. Nah kemudian dengan doanya itulah faja'alallahu da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab fabana alaihi al-Islam wa hadama bihi al-awthan. Umar masuk Islam, menguatkan Islam, membangun Islam, bahkan menjadi khalifah yang kedua, dan Umar bin Khattab menyerang musuh-musuh Islam, ya, menghancurkan berhala Umar bin Khattab. Karena pengangkatan Umar bin Khattab langsung dari Abu Bakar. Ya, kalau Umar bin Khattab umurnya 12 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah umurnya 40 tahun, kira-kira berapa? Itu kalau Umar umur berapa? Iya, masih muda ke 28 itu. Tapi gini, kerennya Umar bin Khattab, umur yang segitu sudah duduk di majelis Darunadwah yang kita sampaikan. Parlemennya orang-orang musyrikin Quraisy. Yang lainnya muda-muda, yang lainnya tua-tua. Nah, Umar muda tapi hebat pikiran. Ya, sama Abu Jahal muda Umar. Ya, badannya besar, suara yang takutin. Umar dan Abu Jahal. Tapi Allah ternyata memilih Umar karena Umar itu pure. Dia sama sekali tidak tahu ada apa ya. Dia hanya termakan omongan saja. Oh, ini Muhammad memecah belah umat. Ini Muhammad bikin kacau, ya, Mekah dan lain sebagainya. Jadi terhasut. Ya. Tapi tiba-tiba kan kita kulik kisahnya sedikit. Ya sudah, saya membawa pedang. Mau membunuh Rasulullah, mau membunuh Muhammad. Nyampainya di jalan, itu mau kemana Umar? Enggak, saya mau membunuh Muhammad. Ya, biarkan nanti setelah saya membunuh, saya dibunuh nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi perselisihan seperti ini. Kok kayaknya dari kemarin itu ya Umar perhatikan. Kan Umar tuh dewasa, muda tapi dewasa. Ingin memberikan kemaslahatan untuk kaumnya dari Bani Adi. Ya, nggak usah ke sana. Adikmu Fatimah binti Khattab, ini kan Umar bin Khattab. Fatimah binti Khattab itu masuk Islam. Sama Said bin Zaid, yaitu suaminya, masuk Islam. Said. Oke, itu ini orang Arab ya, orang cerdas. Gak ngurusin orang, ngurusin keluarga. Dia kembali. Oh, ternyata betul. Hanya di situ keras Umar menampar adiknya, dan adiknya tuh kok berani sama Umar, padahal seumurnya kan tahu kecil adiknya, sampai segitu tuh nggak pernah berani sama kakaknya. Dan Umar jangankan sama keluarga sendiri, sama orang-orang Umar tuh ditakuti. Ya. Kok ini berani? Karena apa? Ini pasti ada sesuatu yang hebat ini. Ya. Backgroundnya apa ini? Oh, ternyata Al-Quran. Disuruh bersuci, kemudian dibacakan Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa terus, ya, sampai Umar
ya Allah, kenapa kok masyarakat kita lari dari ini? Nah, coba luar biasa ya. Datang ke Rasulullah pakai pedang ya. Tadi kan mau membunuh, ini niat masuk Islam, bukan membunuh. Masuk ke cari kan di mana? Oh, di Arqam, di Baitul Arqam, di rumahnya Arqam. Ke sana baru masuk, alhamdulillah di situ banyak orang. Jadi mudah untuk kalau misalnya Umar mau bunuh atau ya tinggal kita pegang dan lain sebagainya. Rasul harus memegang tangan Umar, diikuti oleh para sahabat. Kamu mau ngapain? Di sini ada. Ya. Nah, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhab'ihi wa hazzahu wa qala man alladhi turidu wa man alladhi ji'ta. Kamu mau apa Umar, dan kamu kesini karena apa? Ternyata Umar menjawab, i'rid alayya alladhi tad'u ilaihi. Coba sampaikan dakwah ke saya mau tahu lebih lanjut. Ternyata tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa aslama Umar, maka Umar Islam. Di tahun berapa? 5 kenabian. Berarti 5 tahun. Nah, itu berarti sekitar masih 40 orang itu yang 5 tahun itu. Sama 5 tahun itu, ya. Tetapi berbedanya kalau yang lain habis Islam diem. Kalau Umar ukhruj, ayo kita keluar. Loh, ya kok keluar gitu? Iya, ayo kita keluar. Nah, ngapain? Kita menyatakan Islam. Nah, ini makanya gelarnya Umar ada Al-Faruq, pembeda. Kalau yang lain diem-diem aja gitu ya. Ya dakwah nanti perorangan lagi. Kalau enggak, ya. Ayo kita ukhruj, kita keluar. Ya. Lasna 'alal haq ya Rasulullah, bukanlah kita benar. Iya benar, tapi ya enggak usah tapi ayo gitu. Nah, ini. Maka Rasulullah bangga sekali. Dan itu terdengar di seluruh jalan kota Makkah. Bahkan Umar mendatangkan baninya, Bani Adi, saya sudah masuk Islam. Siapa yang mau ikut dengan saya dengan kemuliaan Islam ini, ayo masuk Islam. Ya, yang tidak, ya saya tidak bertanggung jawab atas itu. Dan kemudian selain ke baninya sendiri, ke pemuka ini Darun Nadwah, saya sudah masuk Islam. Ayo, Abu Jahal, ayo siapa ini? Saya sudah masuk Islam. Itulah Umar bin Khattab. Ya, maka lebih genting lagi. Nah, kapan Hamzah masuk Islam? Beberapa hari sebelum Umar masuk Islam. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya Rasulullah itu juga kuat dan disegani. Bahkan yang memukul Abu Jahal di dekat Ka'bah ketika Abu Jahal mau menyakiti Rasulullah. Dibela, dibalas, kemudian nyatakan dirinya masuk Islam. Alhamdulillah beberapa hari dari Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Wah, lebih kuat lagi, ya lebih kuat lagi, sehingga penyembah-penyembah berhala takut. Wah, ini luar biasa ya. Nah, itu kurang lebihnya. Bahkan Umar bin Khattab ya berkata, ya, kuntu min asyaddin nas adawatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian fa'ataitun Nabi, dia datang kepada Nabi fi dari inda Safa. Ya, yaitu rumah yang di dekat Gunung Safa. Bukit Safa itu tadi rumahnya Arqam, Baitul Arqam. Ya. Fajalastu baina yadayhi, ya kemudian fa'akhadha bi majma'i qamisi, diambil lengan bajunya kemudian ditanting. Ya, aslim ya Ibnu Khattab, ya, Islamlah Ibnu Khattab. Ya, Allahumma hdi, semoga Allah memberikan hidayah. Akhirnya Umar masuk Islam. Ya, nanti kita lanjutkan Utsman, Ali dan pembahasan yang lain di kesempatan waktu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, bukan kita, ya. Kita hanya sebatas sebab saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, ya. Oleh karenanya kita dakwah dan mengajak karena Allah saja, ya. Ya, iseng-iseng berhadiah, tapi jangan iseng, tapi betul-betul ya, betul-betul berdakwah. Ayo. Kalau sudah beramal, naik level dakwah. Dakwah itu ngajak. Dan caranya bisa bagaimana dan apa saja caranya. Bisa lewat WA, bisa lewat grup WA, bisa lewat silaturahmi, bisa lewat ngopi bareng, bisa lewat sapa, bebas caranya gitu ya. Jadi ngajak baik. Kalau cuma kita saja, banyak orang jadi baik, tapi membuat orang ngajak kepada kebaikan itu yang sedikit. Ya, karena tidak mau dapat risiko. Ya, padahal kalau al-asr itu kan
habis ilal ladina amanu, berilmu, wa amilus sholihat, kemudian iman dan ilmu, kemudian apa, amal soleh wa tawasau bil haq. Baru nanti wa tawasau bis sabr. Kenapa? Karena kalau sudah wa tawasau bil haq, dakwah itu mesti harus ada sabar. Contohnya surat Luqman kan gitu, ya. Ya, ketika berwasiat kepada anaknya kan, aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, salat dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa habis itu? Wasbir 'ala ma asal. Perlu. Jadi ayat Al-Qur'an itu sabar itu dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah. Kenapa? Karena kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar itu pasti pertama pasti dibenci pasti. Ya. Nah, kalau yang nggak mau risiko nggak usah. Cuman kewajiban dakwah itu bagi siapa saja yang tahu ilmunya. Karena tidak boleh kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, disampaikan ilmu, diajak kepada hal yang kebaikan.